Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah cuaca hujan yang cukup deras. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan inayah, kesempatan untuk bisa hadir di majelis kajian ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, masih di bulan Syawal, tentu seruan untuk bertakwa ini masih tetap kita ingatkan kepada kita semua. Dan ketakwaan yang diperintahkan kepada kita tentu adalah ketakwaan yang haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benar ketakwaan. Dan pernah saya jelaskan juga di situ ada 3 makna sesuai dengan hadis Nabi. Apa makna haqqa tuqatih di situ? Maknanya adalah ayyuta'a fala yu'sa. Pertama, engkau selalu taat, tidak pernah bermaksiat. Jadi oleh itu ditaati, tidak dimaksiati. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri. Dan yang ketiga, ayyushkara fala yunsa. Allah itu diingat, zikir dia diingat, tidak dilupakan. Nah, karena itu kesempatan malam Jumat ini sebetulnya merupakan salah satu pengamalan dari takwa yang haqqa tuqatih bagian ketiga, yaitu zikir ya. Jadi mengingat Allah, tidak melupakan. Meskipun zikir itu tentu di setiap kesempatan, setiap saat, setiap waktu kita juga dianjurkan. Tetapi tentu di malam-malam yang afdol, yang utama, apalagi malam Jumat, ini lebih ditekankan lagi. Oleh karena itu, kalau di berbagai masjid, mushola, biasanya habis maghrib, yaitu ada baca yasin, baca tahlil, kirim doa kepada almarhumah dan lain-lain. Maka kita pada isya ini, mari kita istiqomahkan untuk membaca rotib, membaca maulid, ya, membaca marhaba, dan kemudian ada sedikit tausiah. Ini dalam rangka untuk mengamalkan tadi, supaya salah satu takwa yang haqqa tuqatih itu tetap kita jalankan dalam bentuk selalu ingat kepada, tidak melupakannya gitu. Nah, 3 itu sering saya singkat, dibuat akronim yang mudah diingat, yaitu TSM. Dulu TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Itu kejadian apa dulu ya? TSM. Nah, TSM itu apa? Yang pertama T-nya taat. Taat tidak maksiat. T yang kedua, T yang pertama. S-nya itu syukur, selalu bersyukur, tidak kufur nikmat gitu. M-nya ini, nah ini mengingat Allah, zikir tadi itu. Jadi ingat kepada, tidak melupakannya. Ini supaya gampang aja diingat. Jadi takwa yang haqqa tuqatih apa maknanya? TSM. Taat, tidak maksiat, kemudian syukur, tidak kufur nikmat, dan selalu mengingat Allah, tidak melupakannya gitu, tidak lalai. Iya, TSM, gampang ingatnya, TSM aja.
bukan terstruktur, sistematis dan masif. Dulu apa sih kejadian apa itu ya? TSM dulu. Kita ingatkanlah TSM. Baik, jadi malam ini kita mengamalkan salah satu bagian dari haqqatu qatih, takwa yang sebenarnya, yaitu dengan cara zikir kepada Allah, baca rotib untuk mengingat Allah, kemudian baca maulid simtadiran untuk memuji dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Kita sedang membedah Rotibul Atos ya. Baru zikir yang keempat kalau tidak salah waktu itu. Zikir keempat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Jadi bismillah, basmalah dengan hauqalah. Hauqalah itu wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mana dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pernah kita bahas ya di beberapa kesempatan yang lalu. Makna dari la haula wala quwwata illa billah. Baik, kita teruskan zikir yang kelima, yaitu baca bismillahirrahmanirrahim salasan 3 kali. Baca bismillah. Meskipun sebetulnya yang sebelumnya ada bismillah ya, tapi di bagian zikir kelima ini hanya bismillah saja, basmalah. Lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz bismillah ini dalam Al-Qur'anul Karim ada berapa tuh? Ada 114 ya. Meskipun di antara surat-surat Al-Qur'an ada satu surat yang tidak pakai bismillah di awal. Yaitu surat At-Taubah, Al-Baro'ah. Tetapi tetap hitungan bismillah dalam Al-Quran itu ada 114. Kenapa? Karena di dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 29-30, di situ disebutkan kisah tentang Ratu Bilqis ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa perkataan Ratu Bilqis di dalam ayat itu? Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkatalah Ratu Bilqis, wahai para pembesar, sesungguhnya telah ada dijatuhkan kepadaku satu surat yang mulia, kata dia. Innahu min Sulaiman. Nah, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan surat itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata kalimat Bismillah ini sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman kalau begitu. Jauh sebelum Rasulullah SAW kan begitu ya. Karena suratnya kepada Ratu Bilqis kemudian di situ disebutkan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Al-Quran hitungan jumlah basmalah itu tetap 114, sekalipun di surat Baro'ah tidak ada, ya kan? Karena di dalam ayat ini disebutkan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat 29 ayat 30 ya. Baik, kita akan lihat beberapa penjelasan dalam hadis dan juga asar ya terkait dengan keutamaan Bismillah atau lafaz basmalah ini. Ini kita ambil dari kitab Al-Qirtas ya, keterangan atau syarah dari Rotibul Atos. Hadis pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul Quran at-tasmiyah. Kunci
Al-Quran itu adalah at-tasmiyah. Apa tasmiyah? Sama dengan basmalah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim nama lainnya adalah basmalah atau tasmiyah. Alhamdulillahirabbil alamin nama lainnya hamdalah. Ya kan? Subhanallah nama lainnya tasbih. Allahu akbar nama lainnya takbir. La ilaha illallah nama lainnya tahlil. Ya. Jadi miftahul Quran at-tasmiyah. Kunci pembuka Al-Quran itu adalah kalimat basmalah atau bismillah. Kemudian diriwayatkan juga bahwa yang pertama digoreskan oleh Al-Qalam di Lauhil Mahfuz itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kalau kita menulis sebetulnya dianjurkan juga untuk mengawali dengan kalimat Bismillah. Ketika menulis apapun ya, di kertas ya, yang mungkin kita tuliskan di catatan gitu, memang sebaiknya diawali dengan Bismillah, supaya di situ ada nilai keberkahan. Nah, ini kaitan dengan hadis yang berikutnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya terkenal. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Wa fi riwayatin ajzam. Jadi setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu abtar. Apa itu abtar maknanya? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan diberikan rahmat. Tidak akan ada keberkahan maksudnya. Oleh karena setiap perkara apapun, perkara kebaikan tapi ya, bukan keburukan. Kalau maling mah jangan. Samaling bismillah. Alhamdulillah Allah. Masih aman. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi kullu amrin zibalin, syaratnya gitu. Setiap perkara yang mengandung kebaikan, bukan keburukan, yang tidak diawali dengan bismillah, maka di situ adalah abtar atau ajzam, terputus. Kalau hewan itu yang dikatakan azam itu terputus ininya, hidungnya gitu. Jadi ada cacatnya gitu, ada kurang. Oleh karena itu, maka mengawali kegiatan apapun atau amal apapun, maka sebaiknya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang keberkahannya. Baik, kemudian hadis yang lain. Ini ada keterangan yang lain. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyunjiyahullahu minaz-zabaniyah at-tis'ata asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim." Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari az-zabaniyah. Apa zabaniyah? Malaikat yang menyiksa, yang jumlahnya ada 19, maka adalah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim? Fainaha tis'ata asyara harfan. Karena lafaz Bismillah itu ternyata ada 19 huruf. Benar ya? Nah gitu nggak? Dari ba sampai mim terakhir itu. Coba aja dihitung. Ba, sin, mim, alif. Lafaz alif itu kan lamnya ada 2. Lam, kemudian ha. Kemudian ar-Rahman ada alif, ada apa? Lam, ada ro, ada ha,
ada mim, ada nun. Ar-Rahim, alif lagi, lam, kemudian ro, ha, ya, mim. Pas 16. Jadi barang siapa yang ingin selamat dari Zabaniyah, malaikat yang menyiksa jumlahnya 19, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu ada 19 huruf. Liyaj'alallahu bikulli harfin minha najatuhu min wahidin minhum. Jadi agar Allah menyelamatkan dari setiap huruf itu dari malaikat Zabaniyah tadi itu. Ini apa namanya, fadilah, keutamaan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian keterangan yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi ayatin lam tanzil ala ahadin ba'da Sulaiman ghairi." Maukah aku tunjukkan kepada engkau satu ayat yang tidak pernah turun atas seorang pun setelah Sulaiman selain daripadaku. Jadi setelah Nabi Sulaiman tidak turun kepada yang lain, kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka aku katakan, ini kata perawi hadisnya, bala, iya. Faqala, maka kemudian Rasul mengatakan, bi ayyi syai'in taftatihal Qur'an izaftatahta shalah. Dengan sesuatu ayat yang dimulai Al-Quran dan engkau mulai di dalam sholat. Qultu bismillahirrahmanirrahim. Aku katakan bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul, kata Rasul. Jadi ini satu ayat yang tidak pernah turun kepada Nabi setelah Nabi Sulaiman kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaannya. Kemudian ada keterangan ini apa namanya, asar ya, dari perkataan seorang sahabat, yaitu qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asasul kutub Al-Quran. Jadi dasar dari kitab-kitab itu Al-Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah. Dasarnya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya Al-Fatihah dari lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza i'talalta wa izas takaita fa'alaika bil asasi tusfa biiznillah azza wa jalla. Maka jika engkau sakit atau engkau menderita sesuatu, dalam engkau berpegang dengan dasar itu, maka engkau akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mengandung syifa, mengandung kesembuhan. Tentu kalau kita dengan keyakinan tadi. Makanya kata orang tua dulu kan, mereka hanya baca bismillah itu sudah bisa menyembuhkan dari penyakit, karena yakin gitu dengan kalimat itu. Masih manjur gitu ya ucapannya itu. Kayak disembur ya. Kalau sekarang mah udah pada ini, sudah apa namanya, tidak manjur lagi. Jadi memang beda ya, ucapan orang tua dulu yang masih apa namanya, iya masih ada ininya, ada nilainya gitu ya, bobotnya gitu dibandingkan dengan kita sekarang. Nah, ini keterangan di dalam asar yang menunjukkan keutamaan dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak keterangan yang lain yang dijelaskan dalam kitab ini kaitan dengan bismillah. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Kita ambil dari keterangan tafsir kaitan dengan tafsir basmalah bil makna. Apa itu makna dari bismillah secara tafsir? Ini dalam kitab tafsir As-Sabuni ya, disebutkan karya Imam Ali As-Sabuni rahimahullah. Tafsirul basmalah al makna. Maknanya adalah abda'u bitasmiyatillah. Aku mengawali dengan menyebut nama Allah. Wa zikrihi qabla kulli syai', dan menyebutnya, mengingatnya sebelum segala sesuatu. Nah, jadi ketika mengawali kegiatan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka
kita ingat kepada Allah gitu. Dan tentu kalau seorang ingat kepada Allah tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang menyimpang dari aturan Allah gitu, tidak mungkin. Kalau dia sadar dengan kalimat itu. Musta'inan bihi jalla wa'ala, sambil meminta pertolongan kepada Allah yang maha agung, maha tinggi. Fi jami'i umuri, di dalam seluruh perkaraku. Taliban minhu wahdahu al-auna, meminta kepadanya saja akan pertolongan. Fa innahu rabbul ma'bud zul fadli wal jud, karena dialah Rabb yang berhak disembah, yang memiliki keutamaan dan kemurahan. Wasi'ur rahmah, luas rahmatnya. Kasirut tafaddul, banyak keutamaannya. Wal ihsan, dan kebaikannya. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang bisa melapangkan rahmatnya kepada segala sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam, dan bisa meratakan keutamaannya itu kepada seluruh makhluk atau seluruh manusia. Ini makna tafsir dari basmalah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai kegiatan sesuatu dengan menyebut nama Allah dan mengingat kepadanya sebelum segala sesuatu. Nah, ini penting, makanya dikaitkan dengan hadis tadi itu, setiap perkara kebaikan yang kemudian tidak dengan bismillahirrahmanirrahim maka dikatakan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini mengingatkan kepada kita supaya mari kita awali segala kegiatan yang kita lakukan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini penting, ya. Kegiatan apapun, asal itu nilai kebaikannya ada di situ. Baik, saya kira mungkin itu ya kaitan dengan zikir yang berapa ini? Kelima ya. Kelima dari Ratibul Atas, itu kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Nah, nanti setelah itu kita akan jelaskan ya, kesempatan yang akan datang insyaallah pada zikir yang ke-6. Apa zikir yang ke-6? Bismillahi tahassanna billah. Bismillah juga, tapi ada lanjutan ya, lanjutan berikutnya. Tahassanna billah. Baik, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa amalkan dalam kehidupan kita insyaallah.